Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Intan Saputri dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi tumbuhan, yaitu tumbuhan pepaya yang merupakan tugas dari biologi umum. Sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya kita mengenal apa sih tumbuhan pepaya itu. Nah, tumbuhan pepaya merupakan tanaman buah yang berupa herba dari famili Caricaceae yang berasal dari Amerika Tengah dan Hindia Barat. Tanaman ini disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia oleh perdagangan Spanyol. Di Indonesia sendiri, tanaman pepaya baru dikenal secara umum sekitar tahun 1930-an, khususnya di kawasan Pulau Jawa. Tanaman ini merupakan tanaman buah menahun yang tumbuh pada tanah yang lembab dan subur dan tidak tergenang oleh air. Dapat ditemukan di daerah dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, klasifikasi dari tumbuhan pepaya ini. Tumbuhan pepaya ini berasal dari kingdom Plantae atau tumbuhan, subkingdom Thrasiobionta atau tumbuhan berpembuluh, superdivisi Spermatophyta atau menghasilkan biji, dari divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga, subkelas Magnoliopsida atau berkeping dua atau dikotil, subkelas Dilenidae, ordo Caricales, famili Caricaceae, genus Carica, spesies Carica papaya. Selanjutnya kita beranjak pada anatomi dari tumbuhan pepaya. Yang pertama saya akan membahas tentang anatomi akar. Nah, anatomi akar terdiri dari 6 bagian. Yang pertama itu ada epidermis. Epidermis sendiri terdiri dari sel selapis, tipis, rapat, dan mudah dilalui oleh air. Memiliki rambut-rambut akar yang merupakan hasil aktivitas sel dari belakang titik tumbuh. Rambut akar ini berfungsi memperluas bidang penyerapan. Lalu yang kedua ada korteks. Korteks terdiri dari banyak sel dan tersusun berlapis-lapis. Dinding selnya tipis dan mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Lalu yang ketiga ada endodermis. Endodermis sendiri terletak dalam sebuah korteks. Endodermis berupa satu sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding selnya mengalami penebalan gabus. Deretan sel-sel endodermis dengan penebalan gabusnya dinamakan pita Kaspari. Lalu yang keempat ada floem. Floem merupakan deretan sel yang dindingnya searah dengan poros akar batang dan berlubang-lubang halus hingga membentuk pembuluh. Fungsinya untuk mengangkut zat makanan dari akar untuk disebarluaskan ke seluruh tubuh tumbuhan. Lalu yang kelima ada xilem. Xilem deretan sel yang dindingnya searah dengan poros akar dan batang dan menyatu. Fungsinya untuk menyalurkan air dan yang mengandung mineral dari akar ke daun dan bagian tumbuhan lainnya. Maksudnya tumbuhan lainnya. Xilem dan floem bersama-sama berada di silinder pusat atau disebut stele yang terletak di dalam endodermis. Lalu yang keenam ada kambium. Kambium merupakan lapisan sel hidup pada tanaman dikotil yang aktif membelah. Berfungsi untuk memperbesar batang, terletak di sebelah dalam endodermis. Lalu yang kedua ada anatomi batang tumbuhan pepaya. Batang pepaya tersusun dari 3 sistem jaringan. Yang pertama itu ada dermal. Dermal yaitu jaringan kulit yang terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Lalu yang kedua ada jaringan pembuluh, yaitu berupa silinder yang membatasi parenkim empulur di bagian tengah dan korteks di bagian luar. Jaringan pembuluh terbagi menjadi berkas ikatan pembuluh atau vasikel yang berdekatan atau terpisah satu sama lain oleh parenkim atau parenkim intervasikular. Lalu yang ketiga ada jaringan penyokong, yaitu jaringan yang berfungsi untuk menunjang agar tanaman dapat berdiri dengan kokoh. Lalu yang ketiga ada anatomi dari daun pepaya.
Pepaya merupakan tumbuhan dikotil yang struktur daunnya tersusun atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut. Yang pertama kita akan bahas jaringan pelindung atau epidermis dan derivatnya. Anatomi daun pepaya tersusun atas satu lapis sel epidermis yang tidak mengandung kloroplas. Epidermis menutup secara kontinu kedua permukaan daun dan karena itu dibedakan menjadi epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis tertutup oleh kutikula, lapisan atau film seperti pernis yang menghambat perpindahan air dan gas dari dan ke dalam daun. Lalu yang kedua ada jaringan dasar atau mesofil daun. Pada mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Pada bagian ini proses fotosintesis terjadi di dalam sel-sel mesofil. Lalu yang ketiga ada berkas pembuluh epidermis. Berkas pengangkut pada daun membentuk bangunan kompleks yang disebut tulang daun. Daun pepaya memiliki satu ibu tulang dan cabang-cabangnya membentuk jala. Fungsinya adalah menyalurkan hasil fotosintesis dan metabolisme ke bagian tubuh daun lainnya. Dalam berkas pengangkut, posisi xilem selalu berada di atas floem. Lalu anatomi tumbuhan pepaya yang keempat ada anatomi buah. Termasuk buah sejati tunggal yang berdaging atau buah buni atau baca. Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah, tergantung dari varietasnya. Bagian tengah bunga berongga, pedunkel atau tangkai bunga menjadi lebih besar dan tebal. Buah pepaya tersusun atas 3 bagian. Yang pertama itu ada kulit buah atau exocarp. Kulit buah pada tumbuhan pepaya bersifat keras. Lalu yang kedua daging buah atau mesokarp. Daging buah merupakan lapisan tengah di bawah exocarp dan berdaging tebal. Lalu yang ketiga lapisan dalam buah atau endokarp. Endokarp merupakan lapisan paling dalam yang mengelilingi biji. Dan anatomi tumbuhan pepaya yang terakhir yaitu biji pepaya. Biji merupakan perkembangbiakan utama, terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada kulit biji yang merupakan bagian biji terluar. Terdiri atas kulit luar atau sarkotesa, kulit tengah atau sklerotesa, dan kulit dalam endotesa. Biji terbungkus semacam lapisan berlendir atau pulp yang bersifat agar biji tidak kering. Lalu yang kedua ada tali pusar atau tangkai biji, dan yang terakhir itu ada inti biji atau isi biji. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.